Oke, kita lanjutkan kuliah turap berjangkar kita. Pada kesempatan ini akan kita jelaskan bagaimana kita menentukan panjang dan letak penanaman jangkar. Kalau kita punya turap dengan tinggi H dan kedalaman penanaman T meter, dan turap ini adalah turap berjangkar, di mana letak jangkar ini kita tanamkan sedalam L0 dari permukaan tanah. Maka dari itu kita akan coba menentukan berapa panjang jangkar L ini dengan kondisi tanah dengan sudut geser dalam diketahui ya. Jadi ini tanah yang non kohesif. Untuk itu tentu gaya jangkar yang kita hasilkan dari perhitungan ya, dan akan kita tentukan berapa gayanya dengan meletakkan ujung jangkar yang di bawah sedalam A dan menentukan berapa B kecil ini, sehingga kita akan mendapatkan gaya jangkar. Nah, dari diagram tekanan tanah di jangkar, maka PP1 ini adalah komponen gaya dari tekanan tanah yang kita letakkan sedalam A ini, A kecilnya, jangkarnya. Maka PP1 kita ketahui bahwa gamma dikalikan A minus B. A minus B berarti jarak yang ini, A-nya segini, jarak ujung jangkar yang terdalam, dikurangi dengan B tinggi jangkarnya, maka akan didapat A min B. Ini tegangan geostatik gamma dikalikan kedalamannya, berarti ini tegangan geostatik di titik ini ya. Nah, ini harus dikalikan dengan KPH aksen dikurangi dengan KH. Jadi yang kita pakai adalah koefisien tekanan resultan dari horizontal tanah ya. Itu kita misalkan dengan PP1. Ini komponen gayanya. Sedangkan PP2 kita cari lagi, yaitu tegangan geostatik pada titik ini, yaitu gamma dikali A dikalikan koefisien KRH, yaitu KPH aksen dikurangi dengan KAH. Maka kita mendapatkan komponen gaya PP1 dan PP2. Gaya jangkar adalah luas diagram tekanan tanah ini. Bentuk dari luas ataupun diagram tekanan tanah ini, kalau kita perhatikan, adalah trapesium. Berarti jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikalikan tingginya. Jadi gaya jangkar adalah luas trapesium ini, yaitu setengah PP1 ditambah PP2 dikali dengan tinggi jangkar atau B kecil ini. Ya. Nah, persamaan ini gaya jangkar kita selesaikan, yaitu dengan membuka kurung, yaitu dengan mengalihkan semua komponen yang ada di dalam kurung. Setengah dikalikan dengan PP1 dikalikan dengan B tambah setengah dikalikan PP2 dikalikan dengan B. Ini kali ya. Kita akan selesaikan lagi. PP1-nya sudah kita dapat, yaitu gamma kali A min B kali KPA aksen min KRH.
Maka kita masukkan PP1-nya, akan didapat persamaannya ini. Ditambah dengan setengah PP2. Setengah PP2, PP2-nya adalah gamma kali A kali KPH aksen minus KAH. Kita masukkan ya, setengah gamma kali A kali KPH aksen min KAH kali B. Nah, persamaan ini adalah gaya jangkar. Selesaikan matematik ini ya dengan mengeluarkan KPH aksen dan KAH. Ya, jadi komponen KPH aksen min KAH ini kita keluarkan. Kita kelompokkan setengah gamma A kali min B kali B ditambah dengan setengah gamma A kali B. Berikutnya setengah gamma A min setengah gamma B kita kelompokkan ya, kita kalikan dengan B. Jadi dengan kata lain B-nya kita keluarkan ya. Kita selesaikan sehingga akan mendapatkan persamaan yang berikut ini. Oke. Nah, buka kurung dari setengah gamma kali A min setengah gamma kali B. B-nya kita keluarkan jadi B kuadrat ya. Di sini A kali B, ini A kali ini ya, A kali B. Nah, begitu juga yang ini tetap, sehingga kalau kita selesaikan ini akan didapat gamma kali A kali B min setengah gamma kali B kuadrat. Nah, kita tahu KPH aksen min KAH ada KRH ya, dan dengan demikian gamma kali A kali B min setengah gamma kali B kuadrat itu adalah gaya jangkar. Nah, dengan mengambil nilai A lebih besar dari 0 akan didapat persamaan kuadrat dalam B. Ya, jadi A ini ditentukan dengan mengatakan bahwa A lebih besar dari L0. Jadi tentukan saja dulu A-nya berapa, akan didapat B. Ya. Kalau kita lihat gambarnya, A ini kalau horizontal gaya jangkarnya kita pasang, maka kedalaman A akan lebih besar dari kedalaman L0. Dengan demikian didapat B. Sederhana sekali. Nah, panjang jangkar L, panjang batang jangkar L, yaitu L sama dengan BC ditambah dengan CD. Kita lihat gambarnya di sini bahwa L itu adalah titik B sampai titik C ditambah dengan titik C sampai titik D. Dan kita tahu bahwa tangan 45 plus sudut geser dalam bagi 2 itu sama dengan AB dibagi dengan BC. Ya. AB dibagi dengan BC. Kita lihat di sini berarti sudutnya adalah ini. Ya. 45 plus sudut geser dalam bagi 2. Berarti sudut ini. Sedangkan sudut 45 min sudut geser dalam bagi 2 adalah sebelah bawahnya ini. Oke. Karena kita tahu ini adalah 90 derajat.
Oke. Maka dengan demikian, tangan 45 min sudut geser dalam bagi 2 itu adalah A kecil dibagi dengan CD. Tangan dari sudut ini ya sama dengan tangan dari sudut ini, yaitu A kecil dibagi dengan CD. Dapat ini tangannya, tangan 45 min sudut geser dalam bagi 2. Berikutnya BC adalah AB dibagi dengan tangan 45 plus sudut geser dalam bagi 2. Jadi BC-nya ini kita tukar naik ke atas, sedangkan tangan 45 plus sudut geser dalam bagi 2 kita turunkan ke bawah. Oke. Nah, ini akan sama dengan AB dikali dengan tangan 45 min sudut geser dalam bagi 2. Ya. Jadi BC itu bisa AB dibagi tangan 45 plus sudut geser dalam bagi 2, atau BC juga sama dengan AB dikali dengan tangan 45 min sudut geser dalam bagi 2. Begitu juga dengan halnya dengan CD. CD ini kita keluarkan, naikkan ke atas. CD tangan 45 min sudut geser dalam bagi 2 kita taruh di bawah. Maka CD bisa kita katakan A dibagi dengan tangan 45 minus sudut geser dalam bagi 2. Atau CD ini sama juga dengan A dikalikan tangan 45 plus sudut geser dalam bagi 2. Oke. Nah, kita tahu tadi bahwa L sama dengan BC ditambah dengan CD. BC-nya ini, CD-nya ini. Maka L sama dengan AB dibagi dengan tangan 45 plus sudut geser dalam, yaitu yang ini, BC, ditambah dengan A dibagi dengan tangan 45 minus sudut geser dalam bagi 2, yang ini ya, atau sama dengan juga AB dengan 45 min sudut geser dalam bagi 2, yang ini ya, ditambah dengan A kecil tangan 45 plus sudut geser bagi 2, yang atas ini ya. Jadi sama-sama BC dengan CD itu adalah Oke. Kita tahu juga bahwa AB itu adalah H ditambah dengan T. Kita lihat lagi gambarnya. AB, A titiknya ini, B di atas, itu sama dengan H, tinggi turap, ditambah kedalaman penanamannya, T. Ya, benar ya. Dari itu, kita naik ke bawah lagi. Dengan mengambil nilai A seperti yang tadi, didapatlah panjang batang jangkar jangkar L. Jadi kalau kita lihat di sini, A ini kita masukkan, maka AB dapat ya dari H plus T, dan A kecil kita tentukan tadi ya, bahwa nilainya lebih besar dari L0, maka kita akan mendapatkan L ya. Itu kira-kira bagaimana kita mendapatkan panjang batang jangkar L itu. Sebagai contoh misalnya begini, diketahui jika sama dengan 93,478 kN. Di jika ini kita dapatkan dari perhitungan turap berjangkar.
yang sebelumnya, ya. H sama dengan 8 meter. Ini kalau nggak salah soal latihan. Dan kedalaman T-nya 2 meter 21 cm. Sudut geser dalam tanah 30 derajat. A-nya kita tentukan misalnya 2,35 meter, ya. KRH dari perhitungan sebelumnya didapat 3,545, gamma M adalah 18 kilonewton per meter kubik. Ini juga dari hitungan sebelumnya. Ditanyakan berapa B dan L-nya. Penyelesaiannya seperti yang sudah kita uraikan, bahwa jika itu rumusnya KRH dikalikan gamma kali A kecil dikalikan B minus setengah kali gamma kali B kuadrat. Masukkan nilai jikanya, nilai KRH-nya, nilai gamma, nilai A kecilnya, jadi dapat B. Anda perhatikan B-nya otomatis dalam persamaan kuadrat, ya, dalam persamaan kuadrat, bahwa 3,905 B kuadrat minus 149,9789 B ditambah dengan 93,478, ini akan sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC didapatlah B yang satu adalah 3,96 meter dan B yang kedua adalah 0,7396 meter. B yang ke satu 3,96 meter nggak mungkin, maka yang dipakai adalah B yang 0,7396 dan ditetapkanlah B-nya adalah 0,75 meter atau dengan kata lain 75 cm. Berikutnya kita akan menentukan L. Kita tahu AB adalah ditambah dengan T. Hanya tadi diketahui 8, T-nya sudah dihitung dapatnya 2,215. Maka ini AB-nya adalah 10,215 meter. BC dari rumus di atas adalah AB dibagi dengan tangan 45 plus sudut geser dalam bagi 2. Masukkan nilai AB, kita masukkan sudut geser dalamnya, maka BC kita cari dan didapat 5,897 meter. Demikian juga dengan CD. CD itu adalah A kecil dibagi dengan tangan 45 minus sudut geser dalam bagi 2. Kita masukkan A kecil yang barusan kita dapat, ya, atau bukan kita dapat, kita tentukan tadi, ya. Ini A kecilnya kita tentukan, dia lebih besar dari L0. Dimasukkan sudut geser dalamnya, maka CD-nya akan dapat 4,07 meter. Demikian L adalah BC ditambah dengan CD 5,897 ini ditambah dengan 4,07 didapatlah 9,967 meter. Nah, dibulatkan maka dipakailah L-nya adalah 10 meter. Ya. Jadi dengan demikian panjang jangkar dan ketinggian, ini panjang jangkar L dan ketinggian B atau tinggi jangkar ini serta kedalaman penanaman jangkarnya sendiri, ya, bukan kedalaman di ujung turapnya tetapi yang kedalaman di jangkarnya sendiri A, telah kita dapat.